Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Maria Siturus, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya bertugas di UPT SPF SMP Negeri 1 Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Video ini membahas tentang koneksi antar materi modul 2 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan Bapak Didi Setiadi SDMTI sebagai fasilitator dan Ibu Liliana MA Nababan SPD sebagai pengajar praktik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu serangkaian keputusan yang masuk akal common sense yang dirancang oleh guru dan berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam di kelas kita. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki potensi dan kemampuannya masing-masing, baik di bidang minat, kebiasaan, gaya belajar, pola pikir, kemampuan literasi numerasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek utama dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, guru diharuskan melakukan pra-pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal dan tingkat pemahaman murid terhadap materi. Minat belajar murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat menarik minat murid untuk terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan profil belajar murid yaitu cara belajar murid yang paling efektif. Hal ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan hal-hal berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru yang mengajar murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian berkelanjutan, misalnya diagnostik, formatif, dan sumatif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, produk. Nah, guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan diajarkan, seperti materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten mendiferensiasikan konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses mengacu pada strategi guru dalam memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dengan cara yang berbeda. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan terhadap apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara materi dalam modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak? Ada. Keterkaitan materi antar modul 2.1 dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah membahas tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi tersebut, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan murid. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan materi antar modul 2.1 dengan 1.2 adalah membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar murid dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sedangkan keterkaitan materi antar modul 2.1 dengan 1.3 adalah membahas tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Sedangkan keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan 1.4 budaya positif
membahas tentang budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Murid yang merasa nyaman dan dihargai akan lebih termotivasi untuk belajar. Keterkaitan tersebut dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia.